Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Sekarang udah tanggal 24 ya, 24 November. Jadi aku masih bisa sempet ini ya, bacain buat bulan November, November, Desember ini. Nggak apa-apa ya, biar seminggu terakhir pun juga ya. Untuk kalian para Gemini. Gemini belum kubacain kan ya? Belum kan? Belum dong. Gemini belum. Gemini belum ya. Oke. Gemini, seperti biasa aku akan bagi bacaan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara general, kemudian love life kalian, sex life kalian, kemudian ada juga karir, keuangan, dan professional life kalian. Bisa juga ngomong tentang pendidikan ya. Kemudian yang terakhir adalah pesan buat kalian gitu. Setelah stres ini selesai, bulan Desember aku akan bacain gimana prediksi tahun 2022 kalian gitu. Oke. Alright, kita mulai aja. Seperti biasa, bacaan ini sifatnya general ya, jadi bisa cocok sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak gitu. Kalau kalian mau lebih tepat lagi, itu namanya personal reading. Kalian bisa hubungin aku di Instagram aku @dextratarot, ada kok di description box below. Kita mulai ya. Gemini November Desember. Gemini November Desember. Di sini ada Unfinished Symphony. Aku maaf ya buat suara anjingku. Oh my god. Bear with me. I think you guys still can hear my voice ya. Masih bisa dengar suaraku lah ya. Gemini November Desember ada Seven Chakra, Archangel Ariel. Lalu ada Making a Choice. Ada apa ini? Kayaknya aku geser ke rada ke bawah deh. Ya. Making a Choice. Terakhir ada Fulfillment. Unfinished Symphony. Ada sesuatu yang belum selesai nih. Ini November. Ini udah kejadian kali ya. Karena aku nyebutnya November nih. Berarti mungkin udah mulai kejadian. Ada sesuatu yang belum selesai nih. Unfinished Symphony. Yang harus kamu selesaikan di bulan November ini. Kemudian geser ke Desember akan seperti ini. Oke. Akhir tahun kalian ya. November, Desember. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan kamu diminta untuk coba mencari tahu yang sesungguhnya seperti apa. Karena kita ngomongin six chakra di sini. Jadi artinya knowing the truth. Atau mengetahui yang sebenarnya. Jangan cuma menelaah lewat fakta, tapi coba kamu lihat lewat lewat hati kalian juga gitu loh. Jangan terkecoh dengan apa yang ada di depan mata, tapi coba gali lebih jauh lagi sebelum akhirnya kalian memutuskan. Di awal-awal Desember ini dua bulan Desember nih ya, 2 hal di bulan Desember, kalian diminta untuk membuat suatu keputusan. Ini keputusan cukup besar ya, soalnya kalian diminta untuk memilih antara A atau B. Dua-duanya sama-sama bagus dan dua-duanya sama-sama belum jelas sebenarnya akhirnya akan seperti apa. Lihat deh, pintunya baru kebuka setengah. Apapun yang kalian pilih, ini memang tujuannya untuk kebaikan kalian juga, fulfillment, atau memenuhi keinginan dan hasrat kalian pada akhirnya juga. Gitu, fulfillment. Ya. Apapun yang kalian inginkan nanti di bulan Desember, di akhir tahun akan tercapai sih. Akan ada buah yang akhirnya matang dan bisa kalian petik. Kayak gitu. Ngomongin tentang numerologi, lucunya Gemini ya. Di sini semuanya kelipatan 10 loh. 10, 30, 40. Apa tuh artinya? Hanya kalian yang tahu. Kalian bisa connect. Oke, sekarang kita ke tarot ya. Tarotnya aku pakai tarot baru. Dia Tarot of Mystical Moments. Gemini November Desember. Ada Nine of Pentacles.
ada Temperance. Dan ada Two of Swords. Oh my god, I think I need to take one more card. Yeah. Sama the Hermit. Okay. 1 second. Libra belum, kok Libra sih? Gemini belum ku bacain kan? Aku bahkan sampai lupa loh. Let me see. Aku nggak mau baca ulang lagi. Kalau memang udah dibacain, kok bisa lupa? Ya kok Gemini belum? Gemini belum. Ya Gemini belum. Ya ampun, masa nggak hafal sih aku? Gemini belum ya. Oke, right. Oke, di sini Gemini. Di sini ada Nine of Pentacles, Temperance, Two of Swords, the Hermit. Nine of Pentacles. Bagus sih November ini ya. Pada akhirnya di November ini memang kalian ada di posisi yang I would say stabil karena di sini ada Temperance. Ini pertama kalinya aku pakai deck ini dan keluar ini set Temperance. Ngomongin tentang keseimbangan. Di mana kalian antara semua kehidupan itu balance gitu. Ada yang stay, ada juga yang terbang. Dan kalian senang dengan hal itu. Jadi aku rasa ketika kalian dituntut untuk melihat sesuatu yang sesungguhnya, di balik apa yang kelihatan, kalian akan bisa mengatasinya dengan mudah. Karena kalian tuh bisa ngebalancein gitu loh. Wajar sih kan Gemini ya, lambangnya aja 2 muka gitu. Antara kiri dan kanan, antara depan dan belakang. Jadi kalian bisa menyimbangi itu dengan baik. Ngomongin rezeki sih, ini Nine of Pentacles ngomongin bahwa rezeki kalian oke nih di November akhir. Terutama kalian yang berbisnis, bisnisnya juga makin bagus. Makin banyak dicibir orang karena pada ngiri sih, tapi ya kalian bodo amat. Yang penting tetap berbuah, tetap bahagia aja gitu, peduli sama urusan dia sendiri. Keep it up, stay like that. Gak usah peduli kata orang. Kehidupan kalian kan kehidupan kalian sendiri, ya gak sih? Nah, lucunya, di kartu ketiga, ini sama-sama artinya making a choice. Di bulan Desember ini, kalian harus membuat keputusan, dan kalian jangan dengan sengaja mengabaikan. Jangan dengan sengaja menutup mata kalian gitu loh. Padahal sebenarnya ini menghantui kalian sih, kepikiran terus nih. Kalian harus buat keputusan di bulan Desember ini, ya. Kalau seandainya kalian belum bisa buat keputusan, nanti di akhir-akhir tahun, kayaknya akan kalian habiskan untuk ini sih, untuk menyendiri nih. Banyak hal yang kalian ingin refleksikan, banyak hal yang ingin kalian renungkan di akhir tahun. Mungkin banyak dari kalian Gemini ya, di bulan Desember ini kalian nggak akan party atau pesta sama siapapun sih. Tapi lebih banyak ke mungkin kalian melakukan perjalanan sendiri, atau istilahnya ya solo trip lah, nggak bareng-bareng sama orang. Mungkin cenderung ngabisin waktu di rumah, atau sambil pergi ya sendiri aja ngajak orang gitu. Sekarang kita lihat pakai ini. Chile Fortune Cards. Anyway, ini kristal yang aku pakai buat kalian hari ini. Aku pakai citrine yang kuning sama moonstone. So pretty. Bagus ya. Cocok buat kalian juga para Gemini. Tea leaf. Gemini ya, November, Desember. What's gonna happen? Pertama ada coins. See? Money will be coming to you. Ini sesuai ya sama Nine of Pentacles. Money will coming to you. Kemudian ada key. Successful outcome to your problems. Oke. Hasil yang sukses, yang berhasil dari masalah kalian, atau istilahnya masalah kalian akan terpecahkan dan sukses. Yang ketiga ada shrewdness and resourcefulness, especially in business. Kalian diminta untuk lebih kayak cerdas, lebih teliti ya, sehingga bisnisnya pun akan berhasil. Dan yang terakhir ada money path, a path with money is waiting for you to find it. Nah ini nih fulfillment. Tema kalian tuh uang ternyata Gemini ya, November Desember ini. Wow, that's great, bagus. Di akhir tahun bakal dapat banyak bonus sih yang bisa kamu tarik di sini ya. Oke, that's it untuk general life kalian. Sekarang kita ke relationship ya. Relationship.
Ini aku harus ganti lilin. Udah nggak enak baunya nih. Soalnya dia kayak tunneling gitu loh, kayak jadi sumur gitu, terus sekelilingnya jadi nggak habis. Menyebalkan, tapi aku suka lilin, tapi selalu begini every fucking time. Oke, relationship. Untuk Gemini, November, Desember ya. What is happening? What's gonna happen? Ada round and round. Ini setema dengan yang tadi itu, yang apa, unfinished business. Jadi kayaknya kemungkinan yang belum selesai itu adalah ini ya, relationship kalian. Ini udah kejadian sih November nih. Atau belum selesai nih, bisa aja ya. Kalian kan banyak nih orangnya. Ada yang belum selesai dari masa lalu yang memang selesaikan. Banyak dari kalian memang sudah menyelesaikannya sih. I see that. Soalnya beberapa teman Geminiku ada di fase yang sama. Yang kedua ada goblins. Hey Gemini, you are capable more than you think. Kamu ini sangat-sangat mampu, sangat-sangat worthy. Jangan menganggap kalian ini nggak worthy loh, ya ampun. Jangan karena masa lalu belum selesai, terus kalian tuh kayak menganggap kalian tuh nggak pantas untuk mendapatkan next relationship atau pacar selanjutnya gitu loh. Goblins itu ngomongin tentang kepercayaan dirian. Menganggap bagaimana kalian tuh melihat diri kalian tuh jelek gitu loh. Jangan menghakimi diri sendiri, Gemini. Ya ampun, kamu tuh. Otak. Pikiran ini tuh cuma ada di pikiran kamu. You are not what you thought. Kamu bukan apa yang kamu pikirkan gitu loh. You are more than you think gitu. Gara-gara kamu melihat kamu dan meremehkan diri kamu sejelek ini nih, mengabaikan harga kamu juga, kamu jadi ngerasa terjebak dengan pikiran itu. Jangan memanipulasi atau menyabotase diri sendiri deh. Seriously. Gemini, you are way more than that. Gak apa-apa, selesaikan ini dulu aja. See, yang keluar apa? Love yourself first. Banyak dari kalian, Gemini, di bulan Desember ini ya, karena kalian ngerasa, apa sih, mungkin gak pantas ada dalam hubungan. Wajar kalau sama mantan bla bla bla, terus ngerasa kok gue belum ada pasangan atau gimana segala macam. Terutama kalian yang sendiri nih ya. Banyak, aku lebih ngerasain Gemini yang sendirian sih. Seandainya udah berpasangan pun mungkin bisa resonate juga ya. Karena ini kan general reading, tapi aku lebih resonate ke orang-orang Gemini yang masih single atau yang masih pacaran. Kalau yang udah berpasangan, ini aku bisa nyentuh di bagian love yourself first sih. Ini penting banget untuk semua Gemini ya, cewek, cowok, mau lagi sendirian, lagi single atau udah ada pasangan, di akhir tahun ini sebaiknya gunakan waktu kalian untuk memanjakan diri. Gak harus selalu ngurusin pasangan, tapi ya me time kamu juga harus diperbanyak. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Makin kamu respect sama diri kamu sendiri, kamu makin menarik secara romantikanya gitu relationship-nya. Oke, sekarang kita ke tarotnya ya. Ada gak sih lilin yang gak tunneling kayak gini? Aku annoyed juga ngeliatnya. Oh my goodness. Oke, Gemini, November, Desember. Di sini ada Ace of Swords. Ada Five of Wands. Dan ada Queen of Swords. Ace of Swords, Queen of Swords. Aku tahu Gemini, you are very smart. Kamu memang sangat pintar Gemini ya. Dan memang ini nyambung nih. Oke, ngomongin tentang keputusan ya. Akhirnya di November ini kalian sudah membuat keputusan. Memutuskan supaya lingkaran ini segera selesai. Di-cut. Bam! Dan memang ini kunci dari segala macam problema relationship yang selama ini kamu tahan, yang selama ini kamu punya. Ya, ketika ini terjadi, memang banyak yang ngalamin konflik sih dengan calon pasangan atau mantan atau dengan pasangan. Ketika kalian secara tegas memutuskan sesuatu, itu memang, bau kebakaran gak enak banget. Memang banyak dari kalian yang, how do I say that? Banyak dari kalian yang ribut gitu, ribut atau konflik atau argumen lah, sesimpel argumen. Karena cara pikir kalian dan tujuan kalian tuh berbeda.
gitu. Terus kemudian ini juga bisa bilang kalau gak cuma pasangan sih, tapi bisa juga sama orang-orang yang terlibat dalam relationship kamu dan pasangan kamu nih. Kayaknya banyak yang suka ya, kamu nih, atau pasangan kamu nih, jadi kayak ribut-ribut gitu. Banyak yang ngurusin deh, banyak yang mau ikut campur. Anyway, abis itu ada Queen of Swords. Nah, ini sangat resonate buat kalian yang memang belum bisa memutuskan dari masa lalu ya. Setelah kalian putuskan hubungan kalian dari masa lalu, memang ada konflik sedikit dilema dalam hati kalian dan akhirnya kalian memutuskan untuk sendiri dulu nih. Akhir tahun banyak banget yang memutuskan untuk sendiri dan observasi tahun depan kira-kira akan seperti apa. Nih. Dan berusaha untuk memutuskan semuanya pakai logika gitu. That's okay. Take your time. Kalau memang mau sendirian dulu, it's okay, ya. And first thing first, love yourself first. Cintai diri kamu dulu. Gak apa-apa. Waktu masih panjang, 2022 belum mulai. Jadi lebih baik akhiri tahun 2021 ini dengan kesadaran dan kayak refleksi apa yang terjadi. Dan bagaimana itu mempengaruhi kalian secara pribadi. Gitu. Sekarang kita ke sex life kalian. November, Desember. Oh my god, that's my puppy. So noisy. Itu suara papiku. Masih umur 6 bulan. Sex life kalian ya, Gemini. November, Desember. Ada. Can you believe that? Two of Swords. 3 kali keluar. Two of Swords, the Emperor, Knight of Swords, and Nine of Wands. Sebenarnya aku cuma mau ngambil 3 kartu, cuman yang keluar 4, jadi I'll take them all. Two of Swords. Seneng kalian ya digoda-goda Gemini. Maunya jual mahal gitu loh, maunya kalian tuh sangat menikmati suasana-suasana dikejar-kejar seperti ini, PDKT, digoda-goda dulu, foreplay dulu, suka banget deh kalian nih. Kalian suka ketika pasangan kalian tuh menggoda kalian dengan otak gitu ya, harus pintar, harus pakai kayak simbol-simbol, pengetahuan. Pokoknya kalian seneng banget ketika kalian harus dikejar dan pasangan itu harus menggunakan segala cara untuk mendapatkan kamu. Tapi sekalinya mereka udah dapetin kamu bener-bener ini sih. Banyak dari kalian yang ini loh. Yang pengen diperlakukan kayak raja juga. But some of you sih Gemini. Gemini sebenarnya gak suka juga sih diperlakukan kayak raja ya. Cuman banyak dari kalian yang kayak gini nih. Seneng banget diperlakukan jadi raja dan kayak ngatur arahnya kemana. Knight of Swords juga nih. Banyak yang kinky juga ya kalian nih ya. Maunya dipecut-pecut nih. Pakai BDSM segala. I know this is sexy. This is hot. Dilihat banyak orang lagi. Kalian banyak banget yang suka kayak quick sex gitu deh. Atau rough sex gitu. Oh my goodness. The Nine of Wands. Let's see. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan juga masih sempet-sempetnya tuh. Ini ngomong tentang secrecy juga nih. Ditutup mulutnya. Shh. Diam-diam, jangan ketahuan. Di belakang ada orang sama kambing. Quick sex, oh my god. Kan diam-diam di tempat kerja atau misalnya di ruang ganti baju. Oh my god. Kan suka banget sama sesuatu yang thrilling ya. Cuman karena nih deck khusus ngomong tentang seks, coba aku ngintip nih. 12 Swords, what is it all about? 12 Swords is inviting the magic of the black chicken. Empathy and understanding are born of promising the right things and then keeping one's own promises. Oke, ini inviting. Banyak dari kalian November Desember ini memang mengundang orang-orang ya. Kalian sangat menarik, apalagi kalian yang pakai red heels, terus pakai black dresses. Memang ini ngomong tentang bagaimana kalian mengundang. Menarik nih. Dan mengundangnya ini memang harus pakai otak seperti aku bilang tadi ya. Ngomong tentang gini. Orang yang menarik buat kalian adalah orang yang bisa menarik buat your brain, buat otak kalian gitu. Mengenai understanding, mengenai empathy, kayak gitu-gitu tuh.
Kan suka sama orang-orang yang kayak gitu. The Emperor itself, it's about the Emperor. Emperor ngomongin virility, the magic of the stones. To exercise the power entrusted to you, must know how to dominate yourself. Ya, banyak deh kalian yang seneng diperlakukan sebagai raja, atau sesimpel kalian yang mendominasi pasangan kalian. Arahnya kemana? So, I read it right. Kemudian the Knight of Swords. Banyak banget swords ya. Ini ya. Knight of Swords. Ini ngomongin tentang... Where's the swords? Please show me the swords. Knight of Swords. It's about taming. Ini ngomongin tentang dominasi dan bagaimana menjinakkan ya. Taming, the magic of the frogs. Where is the frog? Knight of Swords. Where's the frog? Is there any frog here? Oh yeah, ada frog di sini. The magic of the frog. Hunting is an age-old sport. The ends justify the means. But today's prey will be tomorrow's hunter and vice versa. Oh, banyak dari kalian diminta untuk jangan ragu untuk hunting ya. Jangan ragu untuk hunting, dan memang kalian sangat menikmati proses hunting ini sih. Dan bagaimana menjinakkan lawannya. Ya ampun, banyak yang kayak gini nih. Nine of Wands. What about Nine of Wands? Nine of Wands about caressing, the magic of the three little birds. Ada 3 burung di sini ya. When the situation is suspended or blocked by doubt, you must hurry to resolve it because it cannot go on forever. Oke, ini ngomongin tentang ketika sesuatu keblok atau ketika sesuatu tidak stagnan ya, atau tidak berjalan sesuai keinginan kalian nih. Kalian harus melakukan sesuatu supaya nggak stuck gitu, karena nggak bisa begini selamanya. Ini nanggung soalnya nih kan diem-diem kayak gini. Get a room, atau sekalian aja kalau emang nggak peduli sama orang di belakang, sama kambing di belakang, ya udah eksekusi aja di situ bos. Ini Novan ngomongin juga jangan menyerah ya. Kalau ada sesuatu yang tidak compatible antara kamu dan pasangan kamu secara seks, itu diomongin aja. Jangan menyerah. Ini ngomongin tentang komunikasi aja. Okay? It's about your sex life. Hot banget deh. Sekarang kita ke professional life kalian ya. Wow, sudah 22 menit berlalu. I have to make it quick. Karir keuangan kalian, professional life kalian. Oh my goodness, my dogs today are so fucking noisy. Kenapa hari ini mereka berisik banget? Please bear with me, Gemini ya. One day I might show you all of my dogs. Aku tuh punya 9 anjing. Cuman yang berisik emang 2 ini nih. Okay. All that glitters. Ini ngomongin tentang karir keuangan ya. All that glitters, atau professional life juga. All that glitters. Kemudian ada coming apart. Again, it's about choices. Banyak yang resign ya di akhir tahun nih kayaknya. Banyak yang resign dari sesuatu pekerjaan yang memang sudah cukup lama dilakukan juga nih. Dan Angel of Strength. All that glitters, coming apart, Angel of Strength. Banyak dari kalian Gemini yang resign, atau sesimpel kayak ini tuh, lihat deh, ngerti kan maksudnya tunneling tuh. Banyak dari kalian yang resign, atau sesimpel ya nggak bisa kerja sama lagi sama teman-teman atau partner bisnis yang selama ini kalian bekerja sama gitu. Itu satu ya. Banyak yang nggak sesuai sama visi kalian ketika awal bersama. Ya, atau sesimpel memang ini sudah saatnya sih kalian untuk berani membuat keputusan. Ini nyambung sama buat keputusan yang tadi ya. Karena kalian nggak bisa selamanya ada di posisi ini gitu. Terus November, ini mungkin udah kejadian ya, all that glitters. Banyak dari kalian yang mendapatkan tawaran nih. Tawaran yang menarik. Entah tawaran bisnis atau tawaran pekerjaan. Tapi memang bagusnya dari kalian adalah kalian cukup pintar untuk tahu mana yang worth it, mana yang palsu, mana yang too good to be true, dan apa yang sesungguhnya yang ditawarkan di sini. Karena all that glitters ngomongin tentang jangan terbutakan dengan sesuatu yang berkira-kira ini, bergemalapan gitu, bercahaya, berkilauan, karena sebenarnya ada sesuatu yang masih ditutupin karena ada topeng di sini.
Ya. Ini juga kayak semacam warning buat kalian sih. Jadi kalau seandainya kalian tahu worth-nya kalian berapa, jangan malah merendahkan kualitas kalian gitu. Jangan malah humble. Humble is important, tapi ketika kamu lagi negosiasi harga atau gaji, kan harus tahu sih worth kalian berapa gitu loh. You are smart, so I know you guys tuh mahal gitu ya. I'm looking for, oh my goodness, how do I find it? Nah, kemudian ada Angel of Strength. Di akhir tahun, kalian memang diminta nih kekuatannya nih ya. Angel of Strength. Kayak, mungkin setelah kalian resign, bisa aja kalian akan memulai bisnis baru sendiri. Atau misalnya kalian mau cari pekerjaan baru juga belum tentu dapat langsung sih. Nah, kalian diminta untuk kuat-kuat untuk ngadepin ini semua dulu ya. Akhir tahun ngomongin professional life memang cukup menjadi tantangan tersendiri buat kalian para Gemini. Gitu. Ini aku lagi main lilin. Kayak bakal mati bentar lagi, jelek banget deh. I hate this. Anyway. Aku harus ganti lilin. Mahal-mahal. Begini. I don't like Dian. Gak apa-apa lah ya, mati-mati aja lah dia. Tanggung. Terus kita pakai tarot. Gemini November Desember. Ada Three of Pentacles. Ada Ten of Swords. Okay. Ada Eight of Swords. Okay. I don't think your professional life will end good this year. Awal November ini memang kalian dapat tawaran kerjasama sih. Banyak dari kalian yang mau mulai kerjasama baru, terutama untuk hal-hal yang memang kalian nggak familiar sebagian ya. Memang sebagian kalian familiar, tapi sebagian lagi nggak familiar. Karena kalian sih anak ini dan kalian harus kerjasama sama burung. Jenis makhluk yang berbeda daripada kalian gitu loh. Tapi memang ini karena masih awal, it's okay. Ya, dan kan soalnya tahu banget nih mana-mana yang harus diambil, mana-mana yang harus dibuang. Jadi memang November ini masih awal banget, nggak bisa langsung dipanen di akhir tahun. Walaupun memang banyak yang bisa dipanen di akhir tahun ya tadi itu. Karena ini general reading ya, jadi awal-awalnya aku kayak ngelihat banyak yang memanen di akhir tahun. Tapi ada juga yang mungkin secara uang manen memang ya, bonus-bonus bisa. Cuman kalau kalian, terutama untuk kalian yang masih memulai bisnis baru nih, terutama di November kemarin, itu nggak bisa langsung berhasil di bulan Desember akhir tahun. Mungkin tahun depan. Terus bagi kalian yang memang lagi coming apart atau lagi kayak resign, itu memang cukup berat buat kalian ya. Karena kalian tuh dapat ekspektasi yang banyak untuk tetap stay atau untuk tetap kayak memenuhi kebutuhan keluarga kamu dengan stay, padahal kalian nggak suka dengan perusahaan itu. Sudah cukup sih bebannya. Memang ini final stage kalian atau tahap-tahap akhir kalian. Memang harus berpisah. Udah saatnya untuk berkembang masing-masing gitu. Dan di akhir Desember, Eight of Swords ini ngomongin tentang jangan memanipulasi diri kalian sendiri. Kalian ini tidak membuat keputusan yang salah kok, ya. Lihat nggak sih? Dia ini punya sayap yang besar tapi memilih untuk di dalam kandang. Dan jangan punya victim mentality gitu loh. Jangan punya mental korban. Karena sebenarnya kan bisa keluar dari kandang ini kok, tinggal dibuka aja. Nggak ada yang ditutup. Makanya kamu lihat ke atas, itu kandangnya dibuka. Kamu keluar, kamu bisa terbang. Lihat nggak? Menariknya dua-duanya ada sayapnya gitu loh. Oke, aku ngerti. Kenapa disebut untuk sabar-sabar dan kuat? Karena yang harus kalian hadapi sendiri itu bukan situasi di luar kalian, tapi justru kalian sendiri. Bagaimana ego kalian bermain. Kalian tuh sayapnya bisa segede ini loh kalau di luar. Jangan memilih untuk di kandang. Keluar. Potensi kalian lebih besar daripada ini, Gemini. Oke. Sekarang kita ke pesan kalian. Gemini November Desember ada apa? Pertama, be bold and make the first move.
Oke, ini nyambung sama di kocokan pertama tadi ya. Ngomongin tentang buat keputusan, buat pergerakan duluan. I think you already did this. Banyak dari temanku yang Gemini udah ngelakuin duluan. That's good one. Itu bagus. Yang kedua, kita punya it's time to take action. I think you already did. Ini saatnya untuk membuat aksi. Buat langkah pertama. Yang ketiga ada your commitment is being tested. Nah, nih, your commitment is being tested nih ya. Sejauh mana kalian ingin mencapai impian kalian? Jangan malah mengkurung diri kalian sendiri nih. Ini nyambung sih sama The Hermit tadi akhir tahun ya. Kalian banyak yang menyendiri, terutama karena alasan ini sih, profesional tadi, keuangan dan keuangan dan karir nih. Lesson learned November Desember, pelajaran yang diambil di bulan November Desember ini ada guidance. When you make divine intelligence your foundation, when you make divine intelligence your foundations, you finally have a fixed start to follow. What does it mean? Kok aneh sih? When you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed start to follow. Guidance. Follow your guidance. You need guidance. Kalian butuh guidance sih. If you need help, kalian butuh bimbingan sih. Kalau kalian butuh bantuan, jangan ragu untuk minta tolong sama orang ya. Kamu tuh harus ngikutin impian kalian loh ini. Jangan ditinggalkan impiannya kalian. The Star. Use your dreams sebagai guidance kalian. Gunakan mimpi kalian sebagai guide kalian, guidance kalian. Yang kedua ada friendship. I understand that the friend is in my life for a reason. Nah, apalagi kalau kalian butuh teman untuk banyak refleksi, jangan ragu untuk menghubungi teman. Tidak harus dihabiskan sendiri sih. Ya, kalau memang mau sendiri juga gak apa-apa. Tapi kalau memang butuh bantuan, don't hesitate. Jangan malu atau jangan ragu untuk menolong teman. Karena teman itu ada untuk suatu alasan. Teman tuh bukan buat dianggurin gitu. Ya, enjoy your akhir tahun kalian dengan menghabiskan waktu sama teman. Ya, nggak harus ketemu langsung, kalau kalian malas bisa lewat telepon dan segala macam. Terima kasih sama mereka untuk selalu ada buat kalian gitu, untuk selalu bimbing kalian ketika kalian lagi tersesat kayak gitu. Oke, Gemini, that's all for today. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe yang belum subscribe. Kalau kalian mau personal reading, kalian bisa kunjungi aku @dextratarot di Instagram ya. Kalian bisa lihat description box di bawah. Okay, thank you for letting me for you. See you in the next videos. Bye-bye, Gemini. Stay safe.